Halo semuanya, di video kali ini saya mau jawabin komen-komen di video pengalaman saya galbay 13 juta di Akulaku. Nah, seperti video sebelumnya, saya mau menjawab beberapa pertanyaan atau pernyataan yang isinya tentang pengalaman yang juga sama-sama galbay di aplikasi Akulaku atau aplikasi pinjol lainnya ya. Oke, pertanyaan pertama dari Ina atau pernyataan pertama dari Ina. Saya galbay 6 juta cuma satu kali DC lapangan ke rumah. Itu pun cuma ngopi bareng, gak aneh-aneh. Cuma bilang nanti nama saya jelek di BI. Habis satu gelas kopi, pulang aman 2019 yang lalu. Oke. Jadi di sini abangnya ini punya pengalaman galbay 6 juta ya. Cuman di sini gak disebutin ini aplikasinya apa gitu. Cuman memang sepengalaman saya juga ketika DC datang ke rumah kita itu salah satu yang dibicarakan itu soal status kesehatan BI checking kita ya. Emang kita masuk secara otomatis, kita langsung masuk ke daftar hitam ya. Tapi nggak tahu ya, kemarin itu jadi di tetangga saya itu ada yang dia pernah punya hutang tunggakan di BRI. Cuman selang 4 tahun kalau nggak salah, dia itu kayak kena pemutihan dan bisa minjem lagi di BRI. Tapi nggak tahu ini kalau misalkan pinjol itu kena semacam pemutihan atau enggak ya. Mungkin teman-teman yang kalau misalkan tahu ya silahkan komen ya. Selanjutnya dari HPTCB. Ini apa namanya nih? Saya 2 kali berturut-turut, Kamis dan Jumat kemarin datang dari Akulaku, orang Ambon. Wah, pasti serem nih ya. Tagihan saya sekarang sekitar 3,6 juta udah sama bunga plus dendanya. Dia suruh cicil 1 juta tanggal 20 besok soalnya buat laporan katanya. Ya saya bilang insya Allah, terus dia pulang. Yang bikin saya bingung, dia bilang kalau mau cicil lewat saya juga bisa, nanti saya kasih nomor virtualnya. Tapi saya bilang nanti saya bayar lewat aplikasi aja langsung. Nah, buat menghindari penipuan, kalau misalkan mau bayar atau mau mulai cicil hutang kita, itu bayar langsung di aplikasinya aja. Mau ngomong gimana pun, soalnya posisi DC itu pihak ketiga. Jadi seandainya uang kita ditransferkan melalui DC, itu rawan kena tipu. Jadi amannya kalau kita mau bayar, itu kita langsung bayar ke aplikasinya aja. Jangan kita pihak-pihak orang lain lah, pihak ketiga gitu. Jangan ada pihak ketiga di antara kita lah. Selanjutnya di sini user HU5LI. Saya baru didatangin DC Akulaku, saya bilang saya belum ada uang, tapi dia bilang bisa kasih diskon. Saya mau bayar tapi lewat aplikasi Akulaku. Apakah DC yang menyuruh kita bayar lewat PA yang didiskon itu benar atau hanya tipuan? Tolong saran. Jawabannya seperti di atas ya. Kita amannya langsung bayar di aplikasinya aja. Jangan sampai kita titipkan atau kita bayarkan melalui DC. Soalnya rawan banget kena penipuan. Daerah Cirebon ada gak yang pernah didatengin DC Akulaku? Teman-teman yang dari Cirebon, penonton curhat keuangan, mohon bantuan jawabannya ya. Kalau misalkan di daerah Cirebon itu Akulaku ada DC-nya nggak? Cuman di sini Cirebonnya Cirebon mana saya kurang tahu gitu. Kalau ada teman-teman yang asal dari Cirebon, galbay, Akulaku, pernah didatengin DC, mohon komentarnya ya. Selanjutnya, oh gitu ya, saya emak-emak galbay Akulaku juga udah mau 3 bulan, tapi mereka cari ke alamat KTP lama, gak tahu alamat baru bakal ketahuan atau enggak. Ada kredit pintar juga, jadi DC yang datang selama 5 kali itu beda-beda orang ya. Beneran untuk yang belum minjol jangan pernah minjol ya. Nah, biasanya yang kalau ganti alamat gini ya mereka bakal kesusahan ya. Kecuali ada yang ngasih tahu alamat baru kita. Buat mak-mak ini yang juga galbay ya tetap semangat aja. Jangan sampai kita kehilangan fokus, kehilangan konsentrasi kita sebagai mak-mak, sebagai orang tua, sebagai ibu buat anak-anak kita. Seberapa besar hutang kita di ini jangan sampai membuat keharmonisan keluarga kita berkurang ya. Tapi untuk hutangnya ya dicoba diusahakan tetap kita bayar gitu. Karena itu hutang kita dan jadi tanggung jawab kita ya.
Kalau untuk DC yang datang itu setiap kali datang beda-beda ya. Itu sesuai pengalaman saya beda-beda. Mulai dari yang serem, dari yang orangnya friendly, yang enak banget diajak bicara. Ada yang cemberut terus, ada yang sangar-sangar, biasanya yang dari timur ya, dari Indonesia Timur, biasanya rambutnya jabri, badannya besar-besar, serem-serem lah. Selanjutnya di sini ada Ari Ego. Saya galbay aku laku dari Desember 2023 sampai sekarang belum didatangi. Oh, jangan ngarep dong, Bang. Apa karena aku laku lagi bermasalah atau emang nomor HP aneh udah dibuang? Aneh gak tahu, semua pinjol yang aneh belum bisa bayar belum pernah datang, cuma ngancem di email aja. Itu juga karena nomor HP dah aneh buang, jadi mereka cuma bisa email. Ya barangkali daerahnya itu memang belum terjangkau sama DC, belum dalam jangkauan DC gitu ya. Kalau nomor HP dibuang, kalau saya pribadi enggak saya buang ya, cuman saya pakai aplikasi Truecaller yang bisa ngeblok telepon dari pihak-pihak luar gitu. Soalnya ketika saya didatangi sama DC, saya selalu bilang bukti komitmen saya mau bayar hutang itu salah satunya saya nggak ganti nomor dan nggak matiin nomor HP saya. Jadi saya bisa dihubungi kapanpun, bisa dilacak kapanpun, meskipun ketika mereka nelpon langsung terblokir sama aplikasi Truecaller. Selanjutnya pinjaman tunai gak naik-naik limitnya. Wah ini masih minjol, kalau bisa berhenti aja lah minjolnya. Pinjaman tunai gak naik-naik limitnya. Ya kalau misalkan mau naik limit terus digunain aja. Jadi modelnya itu pelan-pelan dulu, sedikit-sedikit tapi bayar tepat waktu. Nanti lama-lama juga naik sendiri. Tapi ini bukan saran ya, saya tetap nyaranin stop buat minjol. Selanjutnya Indahani, bukannya mereka mulai datang apabila telat lebih dari 3 bulan ya? Ya di video ini saya bilang 3 minggu ya, mohon maaf itu salah, saya lupa soalnya udah lama banget. Ya memang datangnya itu setelah 3 bulan galbay kalau nggak salah. Selanjutnya, tapi bang teman saya udah 200 hari baru datang ke rumah, kan aturannya 3 bulan, ini udah hampir 1 tahun baru datang. Nah ini saya baru tahu nih. Jadi pihak pinjol itu ketika sudah 3 bulan mereka sudah tidak punya hak untuk melakukan penagihan ke kita. Tapi saya juga kurang tahu ya, ketika setelah 3 bulan itu kalau nggak salah mereka itu bisa melimpahkan penagihan ke pihak lain. Barangkali ini mereka pakai pihak ketiga ya, pihak kumpulannya para DC lah gitu. Cuman ya sarannya ya tetap niatin buat bayar dan usahain buat bayar aja lah gitu. Ketika kita didatangi sama DC ya jangan sampai kita terlalu takut ya. Ya kita hadepin setenang mungkin lah, jangan sampai gara-gara didatangi sama DC kita jadi kalang kabut gak karuan gitu. Gak bisa berpikir jernih jadinya. Selanjutnya Ica Padilla. Saya galbay aku laku dari Desember bang, sampai sekarang masih aman, cuma teror WA sama telepon aja. Kemarin sempet chat mau ke rumah hari Minggu, tak tunggu gak ada yang ke rumah bang DC lapangannya. Apa karena rumah saya di pedesaan yang DC-nya belum kesini? Kalau soal DC seperti yang saya bilang di atas, mungkin daerahnya belum dalam cakupan atau jangkauan DC dari aplikasi aku laku. Selanjutnya kalau untuk teror telepon ya lagi-lagi saya bilang untuk memblokade teror via telepon saya pakai aplikasi Truecaller. Cuman buat WhatsApp jujur aja saya udah menonaktifkan WhatsApp saya. Soalnya WhatsApp susah banget diblokirnya. Terus dari Sophie Winanda, terus sampai sekarang udah kebayar belum? Alhamdulillah semua hutang saya di pinjol itu belum ada yang lunas ya. Cuman masih ya dikit-dikit dibayar lah. Jadi sebenarnya selain dari Shopee pinjam, aku laku sama Kredit Pintar, saya juga ada di Kredipo sama SPayLater. Nantilah saya bikinin videonya. Selanjutnya saya juga galbay di aku laku Julo. Aku laku sama Julo. Aku laku galbay sebulan udah di chat DC mau berkunjung ke rumah. Tapi sampai saat ini belum ada yang datang. Saya dari Garut bang, gimana ya? Biasanya kalau DC datang itu ke rumah kita 3 bulan lah, setelah 3 bulan galbay baru datang. Mungkin itu masih berbentuk ancaman aja supaya kita punya rasa takut dan mau segera bayar gitu. Ya mumpung masih belum didatangi DC, kalau misalkan masih bisa diusahakan buat bayar ya usahakan buat nyari uang buat bayar. Tapi saran saya jangan sampai kita ngambil pinjaman di aplikasi lain buat bayarin
galbay kita ya. Jangan sampai nambah beban hidup kita, jangan sampai minjol lagi, udah stop. Selanjutnya, kenapa akun saya gak bisa pinjaman lagi? Kualitas kredit belum cukup katanya. Barangkali datanya kurang bagus ya. Ini gak tahu ini gak disebutin detail aplikasinya, aplikasi apa. Ini barangkali abangnya ini data dirinya ini kurang bagus mungkin di data pinjolnya. Jadi gak bisa minjem gitu ya. Selanjutnya, saya galbay 9 juta aman aja, alhamdulillah. Ya jangan berharap ya bang, jangan berharap DC ke rumah. Cuman ya meskipun ini aman, kalau bisa ya di stop lah minjolnya. Sekarang udah lunas bang, alhamdulillah belum lunas. Cuman ya saya masih berusaha. Kalau harapan saya sih dari channel ini nanti gajinya itu mau saya pakai buat ngelunasin hutang saya. Ya semoga aja di tahun ini channel Curhat Keuangan bisa monetisasi, amin ya. Mohon doanya aja buat teman-teman. Nanti kalau channel ini sudah monetisasi, insya Allah penghasilannya mau saya pakai buat bayarin hutang-hutang saya di pinjol. Nanti saya bikinin video live-nya ya, ketika saya ngelunasin hutang-hutang saya pakai gaji dari Curhat Keuangan. Pertanyaan selanjutnya, sebelumnya galbay di aplikasi apa aja bang? Jadi kalau saya boleh jujur ya, nih saya jujur nih, saya galbay pertama di Kredipo, kedua Akulaku, ketiga S-Pinjam, keempat S-Paylater, kelima Kredit Pintar, keenam BRI, ketujuh Ceria, kedelapan Jenius. Udah itu aja, 8. Oke, berhubung itu pertanyaan terakhir, mungkin gini aja ya. Ya mohon maaf jenis kontennya kayak gini. Buat teman-teman yang punya pertanyaan lain, silahkan komen, nanti insya Allah saya jawab. Bisa saya jawab dalam komentar atau dalam bentuk video kayak gini. Buat teman-teman yang mau pengalaman galbaynya saya ceritain, nanti saya kasih alamat email. Teman-teman bisa kirim pengalamannya secara detail ke email yang saya kasih ya. Nanti saya tempelin emailnya di deskripsi sama di akhir video, oke? Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.